Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Agribisnis dengan nomor induk mahasiswa 0559610121. Di sini saya akan membuat video sebuah wawancara untuk memenuhi tugas manajemen agribisnis dengan salah satu usaha tani milik Bapak Roso, yaitu Kemitraan Tebu, di mana usaha Kemitraan Tebu itu berada di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk melihat keseruannya, silahkan simak video berikut sampai selesai. Terima kasih. Oke Bapak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pendapatan dan keuntungan di usaha yang Bapak jalankan. Untuk usaha Kemitraan Tebu tersebut, apakah memberikan keuntungan yang stabil? Ya, alhamdulillah, karena selama 3 periode yang saya jalani ini keuntungan tebu itu kalau bisa dibandingkan dengan komoditi lain akan terasa lebih menguntungkan gitu, Mas. Ya. Terus bagaimana cara menghitung keuntungan Kemitraan Tebu tersebut, Pak? Ya, kalau keuntungan itu kan kita, yang jelas keuntungan itu bisa dikatakan kita untung itu kan modal kita bisa karena kita ngeklaim dari benih madu sudah dipotong dari modal, kita masih dapat ambil 100%-nya dari modal, artinya bisa 2 kali lipat dari modal kita, keuntungannya itu bisa 100%. Gitu, Pak, ya. Terus faktor apa yang paling mempengaruhi di pendapatan usaha Bapak? Ya, faktor yang jelas yang sering kita alami ini memang di faktor yang kita tidak bisa ungkiri, itu masalah cuaca. Terus masalah yang itu tadi ada kayak yang di non teknis kayak seperti kebakaran, tebu itu kebakaran, otomatis itu sangat mengurangi penghasilan dari keuntungan itu, Mas. Termasuk ya banyaklah hal termasuk gulma, kita tidak kontrol, itu juga bisa mengurangi penghasilan. Terus kendala apa yang paling sering dihadapi dalam usaha tebu itu, Pak? Kembali lagi itu cuaca, Mas. Karena pada saat kita mau mengaplikasikan seperti semprot sama pemupukan, kita benar-benar harus sesuai dengan artinya cuaca yang biasanya kita, apalagi seperti musim sekarang ini, musim tidak menentu ya, diprediksi itu musim kering tapi ternyata musim basah. Nah, pada saat itu kendala-kendala itu waktu saatnya kita mau pemupukan ataupun penyemprotan, mungkin pagi kita aplikasi semprot tapi nanti jam 9 sampai jam 10 hujan, itu biasanya semprotannya juga nggak jadi. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang sering kita alami untuk kendalanya, Mas. Terus bagaimana cara Bapak mengatasi seperti hama atau penyakit-penyakit tanaman tebu itu, Pak? Kita bekerja sama dengan PT Benih Madu. Di sana ada pengawas yang melaksanakan biasanya kontrol, artinya kalau ada penyakit biasanya mereka memberitahu dan memberi solusi, seperti kayak obat, mungkin kayak sekarang ini, kemarin yang baru-baru ini kayak hama tikus, itu kita harus benar-benar tahu obatnya itu apa. Nah, nanti referensi itu dari Benih Madu, termasuk hama patah batang. Kita ada namanya pias itu untuk menanggulangi penyakit itu, Mas. Ya. Terus untuk saat ini kan cuaca ekstrim nih, Pak, kadang hujan, kadang panas. Nah, itu apakah sangat berpengaruh di tanaman tebu? Sangat berpengaruh, karena yang jelas tuh apalagi sekarang musim terbang. Saat ini kan musim terbang ini kita berkendala di transportasi. Pada saat harusnya di lahan itu kering, lahan basah, otomatis mobil yang mau muat hasil tebu itu kan masuk ke lahan, dan itu bisa merusak calon anak-anak tebu itu. Termasuk juga ada kepater ataupun yang jelas kondisi kalau basah itu kita sangat susah kalau pada saat pemanenan. Terus apa rencana Bapak ke depannya untuk pengembangan
usaha Bapak ini agar lebih maju, lebih luas seperti itu? Yang jelas dari pihak perusahaan yang kita ajak bermitra itu selalu mengasih motivasi untuk selalu memperlebar mitra kita. Seperti kita jelas lahan, kita harus cari lahan lagi untuk bisa tanam tebu, menggandeng masyarakat sekitar supaya nanti kedepannya komoditi tebu ini bisa benar-benar menopang ekonomi masyarakat. Seperti itu Pak ya. Ya. Terus apakah dari Bapak sendiri ada inovasi terbaru yang ingin diterapkan Pak untuk tanaman tebu ini? Kalau inovasi itu sebenarnya memang banyak dilakukan oleh petani-petani tebu. Yang jelas pada saat kita ya seperti inilah musim-musim hujan ini, kita selalu harus pandai-pandai mencari solusi agar misalnya dengan cara karena kita kendala di hujan, kendala di tenaga kerja, kita ada juga menggunakan alat yang bisa memaksimalkan untuk panen tebu. Nah, di sini kita punya solusi, biasanya pakai alat namanya grip. Itu sudah tidak menggunakan manusia, lebih cepat untuk memuatnya, Mas. Iya. Apa harapan terhadap perkembangan usaha tebu ini ke depannya Pak? Ya, harapan saya besar, artinya bisa lebih maju. Petani-petani tebu di Lampung bisa terangkat ekonominya, yang jelas membantu penghasilan untuk ekonominya. Harapannya cuma itu sih. Terus apa saran Bapak bagi pemula yang ingin memulai usaha mitra tebu itu Pak? Saran saya jangan ragu-ragu kalau ikut bermitra tebu ini, karena alhamdulillah perusahaan yang kita ikuti ini kan perusahaan besar. Ya. Jadi insya Allah perusahaan juga bertanggung jawab, karena di situ pertanggungjawaban untuk didampingi selalu sama perusahaan. Jadi jangan ragu-ragu, menanam tebu itu luar biasa hasilnya. Terus menurut Bapak itu apa kunci sukses dalam usaha tebu itu Pak? Kunci sukses kita ini harus yakin. Itu harus yakin, kita harus konsisten, dan yang jelas pantang menyerah. Gitu, Mas. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya, motivasinya. Sama-sama. Semoga untuk usaha tebu ke depannya makin maju, makin sukses. Amin. Terima kasih.